Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu orang tua murid Notre Dame, SD Notre Dame Puri Indah, dan juga Grand Wisata yang terkasih, serta orang tua murid dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali dalam acara Daring Kampus Ministry. Dengar sharing Kampus Ministry Sekolah Notre Dame dengan tema Anak Hebat, Orang Tua Hebat. Perlu diketahui bahwa acara ini diselenggarakan oleh Kampus Ministry Sekolah Notre Dame yang merupakan salah satu divisi yang mengelola kegiatan kesiswaan. Di sini telah hadir bersama dengan kita yaitu Bapak Andi Iwan Iswanto, SSMPD, para suster, serta Bapak Ibu Guru SD Notre Dame, baik yang ada di Puri Indah, Jakarta, dan juga Grand Wisata Bekasi. Puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat berjumpa walau melalui virtual untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Andi Iwan Iswanto. Bersama saya, Linda Januarni, saya akan memandu acara ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, baiknya kita akan mohon berkat Tuhan agar acara ini boleh terselenggara dengan lancar. Maka kami persilahkan kepada Ibu Tarsisia Pudiaswahyuni untuk mengawali dengan doa pembuka. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu kepada saya untuk membuka webinar ini dengan doa. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memohon penyertaan Tuhan agar webinar ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul melalui virtual untuk mengadakan webinar parenting yang mengusung tema Anak Hebat, Orang Tua Hebat. Untuk itu kami hendak memanjatkan doa kepadamu. Kami mohon agar Engkau memberi hikmat serta penyertaan selama webinar ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga meminta supaya Roh Kudus-Mu bekerja melalui hamba-Mu Bapak Andi, sehingga materi yang akan disampaikan dapat menjadi bekal bagi orang tua murid dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya dalam tumbuh kembang mereka, sehingga membentuk generasi anak-anak yang berkarakter hebat dan orang tua yang hebat pula. Terima kasih Tuhan, semoga Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir webinar ini. Semoga webinar ini berjalan baik seturut kehendak-Mu. Akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu segala aktivitas dan kegiatan dalam webinar ini selanjutnya. Engkau yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Tarsisia Pudiaswahyuni sudah membuka acara Daring Kampus Ministry ini dengan doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Koordinator Kampus Ministry, yaitu Suster Maria Yanita SND. Kepada Suster Yanita kami persilakan. Solideo. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para suster, Bapak Ibu, orang tua Notre Dame, SD Notre Dame, Puri Indah, dan Grand Wisata. Berjumpa bersama kami kembali dalam acara Dengar Sharing Kampus Ministry Sekolah Notre Dame. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Andi.
Terima kasih atas kesediaan Bapak Andi Iwan Iswanto untuk hadir bersama kami dalam acara Daring Kampus Ministry pada hari ini. Acara ini menjadi salah satu program Kampus Ministry Sekolah Notre Dame, di mana para suster dan para guru bersama menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh orang tua Notre Dame Sekolah Notre Dame. Dan berbekal dari sharing yang masuk di kampus ministry, maka kami mengadakan acara ini. Dan kami mengajak Bapak Ibu Notre Dame untuk melihat kembali tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini, khususnya dalam mendampingi anak-anak kita yang tercinta. Harapan kami, semoga Daring Kampus Ministry dapat membantu kita menghadapi realita zaman ini. Anak hebat, orang tua hebat. Marilah kita bersama menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak kita yang tercinta. Selamat mengikuti webinar Dengar Sharing Kampus Ministry kita hari ini. Tuhan memberkati kita selalu. Soli Deo. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Suster Yanita atas sambutannya. Bapak Ibu, orang tua murid Notre Dame yang terkasih, menghadapi situasi masa pandemik seperti saat ini, yang bagaimana pentingnya peran orang tua dalam pendampingan anak saat belajar dan menghadapi anak sesuai dengan perkembangan juga kebutuhan anak saat ini. Oleh sebab itu, hari ini kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita. Baik, saya akan menyampaikan latar belakang pembicara kita hari ini. Pembicara kita kali ini adalah Bapak Andi Iwan Iswanto, SSMPD. Beliau merupakan seorang Direktur PT Adikreasi Insan Fokus, Staf Direksi Politeknik Pariwisata Labuan Bajo, Leadership Trainer, Ribbon Coach, Confident Therapist, pemerhati pendidikan, dan praktisi SDM. Saya rasa tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja saya akan perkenalkan Bapak Andi Iwan Iswanto, SSMPD. Shalom Pak Andi, apa kabar Pak? Salam, Miss Linda. Kabar selalu baik dan sehat. Puji Tuhan ya Pak. Senang berjumpa dengan Bapak Andi walau melalui virtual. Siap, Baik. ya, senang juga. Baik Pak Andi, di sini telah hadir orang tua murid Notre Dame yang saat ini sedang menonton acara kita, baik yang ada di Purina Jakarta maupun di Grand Wisata Bekasi. Yang mungkin banyak sekali problematika dan kegelisahan yang selama ini dihadapi oleh para orang tua. Karena harus membagi waktu dengan pekerjaan dan juga kegiatan lainnya. Namun juga harus mendampingi putra-putri yang sedang mengikuti pendidikan jarak jauh. Kami semua ingin belajar dan mendengarkan kiat-kiat atau pencerahan juga bimbingan dari Bapak. Maka kami persilahkan kepada Bapak Andi untuk dapat menyampaikan materi yang membuat kami nantinya akan terinspirasi dan belajar dari kegiatan hari ini. Kepada Bapak Andi, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Miss Linda, untuk waktu yang diberikan. Saya mengucapkan selamat pagi untuk para guru, suster, dan teristimewa untuk para orang tua murid dari sekolah Notre Dame yang tentunya dalam hari-hari ini semakin bersemangat, semakin bergairah untuk mendampingi anak didik, ya. Dan saya percaya semakin hari Bapak Ibu orang tua murid juga semakin terbiasa untuk mendampingi putra-putrinya di masa pandemi ini. Sudah terbiasa untuk menggunakan media telekomunikasi termasuk juga media Zoom, YouTube, bahkan mendampingi anak-anak di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Saya mengucapkan terima kasih karena selalu dipercaya oleh sekolah untuk berbagi. Dan hari ini kita berbagi sesuatu yang keren, yang sangat luar biasa, anak hebat, orang tua hebat.
Bahkan judul ini juga bisa saya balik. Gitu ya. Orang tua hebat, maka anak-anaknya akan hebat. Dan ini nanti yang akan kita bersama-sama bahas, kita akan diskusikan, maka nanti silakan Bapak Ibu, orang tua murid untuk bertanya sebanyak-banyaknya, baik pertanyaan yang sudah disiapkan atau nanti setelah selesai ini juga kita akan berdiskusi teristimewa tentang hal-hal yang berkenaan dengan pendampingan anak-anak. Baik, Miss Linda, saya langsung saja buka untuk slide saya. Silakan, Pak. Ya. Oke, apakah bisa terlihat untuk slide-nya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, orang tua murid Notre Dame, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana kita bisa menjadi orang tua hebat supaya anak-anak kita hebat, saya selalu mengawali dari pertemuan itu dengan mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengafirmasi segala ungkapan kata-kata yang positif di dalam kehidupan kita. Karena apa yang Anda ucapkan itu pada akhirnya akan berpengaruh luas terhadap situasi dan kondisi Anda dan lingkungan di mana Anda berada. Teristimewa ketika Anda berada dalam keluarga, maka apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan pasti juga akan berpengaruh kepada keluarga. Untuk itulah saya mengajak Anda semuanya untuk hening sejenak. Kita akan mengafirmasi positif, syukur, dan bahagia. Di sini nanti saya akan tampilkan satu video. Di dalamnya ada gambar, ada suara, ada lagu. Silakan Bapak Ibu untuk bisa merenungkan, bahkan jika Anda inginkan untuk kemudian mengikuti kata-kata itu, izinkan untuk Anda ikuti dalam hati, dan biarkan kata-kata itu pada akhirnya menjadi milik Anda. Anda boleh lihat, Anda boleh amati, bahkan Anda boleh hanya dengar dengan menutup mata. Maka mari kita bersama-sama untuk mengafirmasi positif syukur dan bahagia ini, supaya hidup kita juga diliputi rasa syukur dan bahagia. Aku bersyukur atas pagi yang tersedia, pertanda hidup yang kembali dianugerahkan. Aku bersyukur atas jantung yang berdetak, pertanda jiwa masih bertahan dalam hidup. Aku bersyukur masih dapat melihat keindahan, mendengar suara orang-orang terdekat, dan merasakan kehadiran pribadi tersayang. Dan rasa syukur itu yang terus membuatku bahagia. Aku bahagia karena apa yang sudah aku miliki, bukan yang tidak aku miliki. Aku bahagia karena apa yang sudah aku lihat, dengar, dan rasakan, bukan karena bayangan atau impian belaka. Aku bahagia karena inilah hidupku yang kuterima dengan ikhlas dan kebesaran hati, termasuk segala peristiwa hidup yang terjadi.
Aku bahagia bukan karena kemewahan atau keberuntungan, bukan karena tidak memiliki persoalan atau masalah, tetapi aku bahagia karena aku memilih untuk bahagia. Dan aku pilih bahagia karena hidupku dipenuhi rasa syukur. Bersyukur atas semua peristiwa hidup yang terjadi. Dan karena itulah ku jalani hidupku dengan penuh makna. Tetap bekerja dan berkarya penuh semangat. Walau situasi dan kondisi mungkin tidak bersahabat. Sembari terus berharap hidup yang kujalani selamat. Karena itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, kuizinkan diriku bahagia. Bahagia. Oke, Bapak Ibu, para orang tua Nostradamus, setelah Anda mengikuti afirmasi positif syukur dan bahagia, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Mungkin boleh saya bertanya ke Miss Linda. Miss Linda, bagaimana perasaannya hari ini? Baik, Pak. Terima kasih. Perasaan saya sangat bahagia karena selalu tadi dari video tersebut diucapkan bahagia, bahagia. Jadi perasaan saya hari ini adalah senang dan bahagia, Pak. Oke, terima kasih Miss Linda. Bapak Ibu, sadarkah kita semuanya bahwa perasaan atau apa yang Anda rasakan itu selalu berangkat dari apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda memikirkan sesuatu yang positif, memikirkan sesuatu yang optimis, maka itu akan memunculkan juga perasaan-perasaan yang positif. Demikian juga sebaliknya. Dan sadarkah kita apa yang Anda pikirkan yang pada akhirnya berpengaruh kepada perasaan Anda, pasti akan direspon oleh tubuh Anda. Maka tubuh Anda juga akan menunjukkan bagaimana perasaan Anda. Kalau Anda semuanya merasakan bahagia, maka akan kelihatan dari raut mukanya yang bahagia. Kelihatan dari cara berjalan, cara duduk, cara menanggapi, cara berkata-kata. Dan sebaliknya, ketika pikiran Anda mungkin negatif, perasaannya negatif, pasti juga akan terlihat di tubuh. Bagaimana wajah yang mungkin menyeramkan, cemberut, dan sebagainya. Dan sadarkah kita, itu semuanya pasti akan berdampak pada lingkungan kita. Karena apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, yang direspon oleh tubuh, itu akan menjadi sebuah energi yang melebar luas di lingkungan Anda, dan tentunya itu akan dilihat juga oleh anak-anak Anda. Dan disitulah anak akan merespon, akan memodeling, dan yang lain-lainnya. Dan inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini sekolah memilih satu tema yang sangat luar biasa. Dan mohon izin saya membalik tema itu dengan tema orang tua hebat, anak-anak hebat. Karena apa yang terjadi pada anak-anak itu berasal dari lingkungan. Dan lingkungan yang terdekat, yang terutama, terkhusus adalah keluarga. Nah, inilah yang akan menentukan nanti anak-anak akan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Dan saya ingin bertanya juga, walaupun tidak perlu dijawab gitu ya. Apa yang Anda inginkan dari anak-anak Anda? Saya menjadi penasaran nih. Sebetulnya Anda inginkan apa dari anak-anak Anda? Apa yang Anda rindukan terjadi pada anak-anak Anda? Apakah Anda menginginkan seorang anak yang dalam tanda kutip kalau terlihat di gambar ini anak yang yang malas itu ya. Miss Linda ini kira-kira menggambarkan ini anak yang seperti apa ini yang paling atas ini?
Baik, Pak. Sepertinya menggambarkan anak yang lagi kesulitan atau mungkin Ya. dianya lagi malas gitu ya, Pak? Oke, baik yang kelihatan malas, kelihatan kesulitan, sepertinya juga ada beban berat Iya. ini. Kalau yang sebelah kanannya, Baik, sebelah kanannya sepertinya ada penolakan dari anak ya, Pak? oke, ada penolakan. Jadi mungkin dinasehati, tetapi kamu mengalihkan, bahkan bisa jadi mulai melawan atau Iya. mengacuhkan. Kalau yang di bawahnya, Yang sebelah kiri, Pak? boleh, boleh Itu satu persatu. terlihat, Ya. baik, itu terlihat kamar yang berantakan, begitu? Oke, ya, Iya. baik. Kemudian Kemudian yang di yang sebelahnya, di sampingnya itu seperti dikucilkan, satu anak ada yang dikucilkan, ada tidak bisa teman-temannya ya. bergabung dengan teman-temannya. Iya. Oke, yang bawah, dua bawah. Baik, yang di bawah itu anak seperti marah ya Pak, ada rasa Ya, marah begitu. iya, iya. Kemudian yang satu lagi dia cenderung kurang percaya diri. Kalau saya Iya, melihat seperti oke. itu. Ada ketakutan, ada Ketakutan, iya. ya, ada kecemasan dan lain-lain ya. Oke, terima kasih Mas Linda. Bapak Ibu, apakah ini yang Anda inginkan terjadi pada anak-anak Anda? Mungkin Anda menjawab, saya tidak menginginkan itu. Tetapi dalam realitas konkret banyak anak-anak, terutama saya ketika memberikan retret, memberikan rekoleksi waktu-waktu sebelum pandemi ini, saya melihat contoh-contoh yang seperti ini nampak. Di mana satu, dua anak yang ketika diajak untuk berinteraksi, lalu dia mengucilkan diri, takut untuk bertanya, untuk menjawab, atau bahkan anak yang semau gue, tidak mau kemudian diatur, fokusnya ke hal-hal yang lain dan sebagainya. Nah, nanti kita akan refleksikan, apakah ini memang sejak awal anak diciptakan dari penciptanya seperti ini? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar. Atau anak-anak menjadi seperti ini karena ada sesuatu sebab. Karena saya selalu percaya juga akibat itu selalu ada sebabnya. Sehingga ketika anak-anak mungkin bersikap dalam tanda kutip negatif, pasti ada latar belakang yang membuat anak lalu bersikap seperti itu. Ya, jadi apa yang Anda inginkan dari anak-anak Anda, apakah seperti ini atau ya seperti ini? Nah, apakah seperti ini? Bis Lida, boleh dilihat itu diuraikan itu anak-anak yang seperti apa itu? Ya, baik Pak. Nah, kalau di sini saya melihatnya penuh kegembiraan ya Pak. Yang Oke, pertama, anaknya pertama, antusias untuk mungkin hmm, menjawab ya di situ. ya, Jawab. Kemudian ya ada rasa percaya dirinya berarti. ya, Kemudian yang di sampingnya saya melihat anak yang mungkin sedang eh, mau menyendiri begitu betul ya Pak? Atau ya tenang, mungkin mungkin sedang relaksasi ya ingin relaksasi, ketenangan begitu. betul, betul, iya. Yang bawah, Kemudian yang bawahnya sepertinya anak tersebut sedang antusias dengan eh, pekerjaannya atau kegiatannya mereka, begitu dengan penuh sukacita. iya, Kemudian yang di sampingnya itu mereka bersama dengan para teman-temannya, jadi bergembira oke, dengan teman-temannya. oke, baik. Yang paling bawah, Kemudian yang dua di yang paling bawah, bawah, ini saya lihat kebersamaan dalam keluarga ya Pak, dari ya, mamanya dengan juga anak-anak. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, kebersamaan tersebut. ya, Dan juga terakhir, sepertinya itu menggambarkan bahwa dia disiplin waktu, oke, tepat begitu sekali, anak iya, tersebut. baik. Ya, terima kasih Wes Linda atas penjelasan dari gambar. Bapak Ibu, dari gambar ini pasti Anda sudah bisa menebak bagaimana karakter anak, sifat, kemudian kepribadian mereka. Tadi sudah diungkapkan oleh Miss Linda, yang pertama anak yang sangat aktif di sekolah, selalu ceria, bertanya, kemudian di sebelahnya anak yang juga memiliki keheningan, di situ saya gambarkan, saya ambil contoh kemauan anak untuk bisa meditasi atau hening gitu ya. Dan apakah ini mungkin dilakukan oleh anak-anak? Buktinya mungkin. Saya selalu dalam kesempatan retret
itu memberi kesempatan kepada mereka untuk hening, duduk tanpa bersuara, bahkan dengan posisi yang sama persis seperti di gambar, dan mereka bisa. Mereka mampu. Artinya ketika mereka diajak untuk sesuatu yang positif, pasti mereka juga mampu dan ada pengalaman di sana. Dan yang bawahnya, anak yang sungguh-sungguh smart, kemudian dengan lingkungan dia juga bisa bergaul dengan teman sebayanya, tidak merasa minder, tidak merasa dicuekin, tetapi mereka merasa bahwa mereka punya sahabat, punya teman. Dan yang bawah tadi dijelaskan secara jelas oleh Miss Linda, anak yang diberi kepercayaan untuk bersama-sama bertanggung jawab. Tidak semuanya diserahkan kepada orang tuanya, tetapi anak dilibatkan untuk kemudian bersama. Dan yang terakhir itu bagaimana kita memiliki gambaran anak yang disiplin. Pertanyaan saya, apakah ini yang Anda inginkan terhadap anak-anak Anda? Saya yakin kita semuanya sepakat bahwa ya, itu yang saya inginkan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ketika itu tidak terjadi, lalu apa yang harus saya lakukan? Atau ketika itu tidak optimal, lalu hal apa yang harus saya tingkatkan? Dan bagaimana saya bisa memiliki anak-anak yang seperti di gambar? Tentunya ada banyak gambar, ini hanya mewakili. Bapak Ibu, mari kita lihat rahasianya. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita bisa selaras atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan yang mereka cita-citakan. Nah, Bapak Ibu, satu prinsip dasar ketika kita berusaha untuk memahami anak-anak kita. Ya, ini. Children see, children do. Ya. Ini prinsip di dalam mendampingi anak-anak. Apa yang anak-anak lihat, itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak. Apalagi anak itu tinggal di rumah itu mulai kecil, bahkan sejak di dalam kandungan, anak itu sudah berada paling dekat dengan mamanya, dengan papanya, dengan lingkungannya. Segala sesuatu yang terlihat, segala sesuatu yang didengar, segala sesuatu yang dirasakan, pasti akan selalu dimodeling oleh anak-anak. Maka jangan heran, ada orang yang mengatakan bahwa anak itu adalah copy paste orang tuanya. Karena apa? Children see, children do. Kita akan melihat apa yang terjadi atau gambaran apa children see, children do ini. Beberapa mungkin sudah pernah melihat di balik kata-kata ini dengan tampilan film yang nanti akan saya sebutkan, akan saya tampilkan. Tetapi walaupun Anda sudah melihat, setidaknya ini menjadi sebuah peneguhan bahwa iya, itu yang terjadi. Dan bagi orang tua yang mungkin belum pernah melihat sebuah video ini, mudah-mudahan menjadi tersadarkan bahwa apa yang Anda lakukan itu selalu berdampak kepada anak-anak Anda. Saya tampilkan ini. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. Say the same thing to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to sleep! I've had enough of you! I've had enough of you!
Oke, Bapak Ibu, setelah Anda menyaksikan tayangan film tadi, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, itu menjadi sesuatu yang berharga bagi Anda. Maka ketika Anda menyaksikan film tadi, saya ada satu pesan nih buat Bapak Ibu. Ya, untuk berikutnya. Peristimewa ini sesuatu yang paling dasar, gitu ya. Pesan saya, please, ketika Anda marah atau ketika Anda bertengkar dengan pasangan Anda, please jangan lakukan itu di depan anak-anak Anda. Ya, karena apa? Karena apa yang Anda lakukan itu akan menjadi sebuah rekaman yang sangat kuat yang akan tersimpan di bawah sadar anak Anda. Jadi kalau Anda mau bertengkar, silakan janjian dulu. Mungkin Anda pergi ke Taman Safari atau kemana, janjian. Ma, Pak, ayo kita ke Taman Safari. Buat apa? Kita bertengkar di sana di hadapan macan. Gitu ya, Miss Linda ya. Oke. Betul, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu proses yang terjadi secara neuroscience. Karena ini harus kita pahami bersama-sama, kenapa anak-anak itu bisa menjadi seperti saat ini yang Anda hadapi. Sebagai anak-anak yang Anda rindukan, bahkan Anda rindukan ketika dia berada di dalam kandungan Anda. Bahwa anak saya nanti akan menjadi anak yang sungguh-sungguh yang luar biasa hebat, dan sebagainya. Tentu yang Anda inginkan. Nah, di dalam proses neuroscience itu ada yang namanya program bawah sadar. Di mana apapun yang dilihat, didengar, dirasakan, dicecap, itu pada akhirnya lalu menjadi sebuah pengalaman yang tersimpan di dalam bawah sadar. Bahasa saya di sini ada yang namanya perekaman, direkam. Kalau dalam bahasa komputer itu diinstal, maka terjadi install di dalam bawah sadar anak. Karena sudah diinstal, maka itu akan menjadi program di dalam komputer pikiran manusia. Dan karena ada program, maka di sana juga ada file-file yang kemudian terjadi. Ada foldernya di situ. Ada sebuah pengalaman yang tersimpan, entah itu pengalaman yang positif atau pengalaman yang sebaliknya. Nah, ketika ada perekaman, maka terjadi pengulangan-pengulangan juga. Karena apa? Ya, sesuatu yang kuat, apalagi kalau foldernya itu kuat, temanya itu kuat, dan itu ada di depan misalnya, ya kalau itu saya menggambarkan itu sebagai sebuah laptop, maka itu akan mudah dibuka, ya, mudah kemudian diakses karena nyata ada di depan, maka terjadi pengulangan-pengulangan. Nah, ketika perilaku itu diulang-ulang, maka akan terjadi juga penyimpanan yang semakin kuat. Kalau digambarkan itu sebuah coretan, maka coretannya itu semakin banyak dan semakin tebal, tersimpan di dalam bawah sadar anak. Dan karena semakin tebal, maka akan juga semakin kuat juga, semakin terlihat, semakin nampak. Nah, inilah yang akhirnya melahirkan sebuah kebiasaan. Jadi anak itu tidak ujuk-ujuk, misalnya kalau bahasa Jawa itu ya, tiba-tiba kemudian menjadi anak yang pemarah, tiba-tiba dia menjadi orang yang minder, tiba-tiba menjadi anak yang mudah bereaksi spontan yang mengecewakan, atau tiba-tiba merasa ketakutan dan sebagainya. Kebiasaan berasal dari pola pengulangan, dan itu karena ada sesuatu yang tersimpan, proses pengulangan, dan itu berasal dari perekaman. Dan luar biasanya Bapak Ibu, seorang anak apalagi usia sangat produktif, itu 0 sampai 12 tahun, itu segala sesuatu yang didengar, dirasa, dilihat itu akan kuat sekali terekam. Bahkan usia 0 sampai 5 tahun itu sudah belum ada filter untuk kritis, itu belum aktif. Sehingga segala sesuatu yang mereka lihat pasti akan masuk, terjun bebas, lalu menjadi sebuah pengalaman bawah sadarnya. Nah, kebiasaan ini ketika itu semakin kuat, ya, semakin kuat dilakukan, maka inilah yang akhirnya melahirkan sebuah mindset. Ya, mindset itu adalah sebuah program bawah sadar yang di dalamnya itu ada keyakinan, ada kemampuan,
ada perilaku, dan ada nilai-nilai. Dalam bahasa saya di sini ada yang berupa belief, ada yang capability, ada yang behavior, ada yang value. Anak memiliki sebuah keyakinan-keyakinan tertentu. Misalnya dia punya keyakinan, saya bodoh. Itu adalah sebuah keyakinan. Saya nggak bisa. Itu sebuah keyakinan. Saya takut ketika harus berada di kamar sendirian atau masuk ke toilet misalnya. Itu ada anak yang memiliki sebuah keyakinan tertentu, ada sebuah ketakutan tertentu ketika berhadapan dengan situasi yang sepi, yang gelap. Ini keyakinan. Dari mana itu? Dari perekaman yang akhirnya melahirkan sebuah kebiasaan, sehingga anak menjadi terbiasa tidak berani untuk melakukan aktivitas sendiri, atau untuk ke kamar mandi pun harus ditemani karena tidak terbiasa, ada ketakutan di situ. Ini belief, keyakinan. Apa jadinya ketika anak memiliki sebuah keyakinan? Pa, Ma, saya nggak bisa, saya bodoh sekali, saya nggak sanggup, udahlah, saya nggak mampu. Ya, ini sesuatu yang pasti akan menjadi mental block yang besar. Capability itu juga dari kebiasaan, sehingga anak memiliki kebiasaan, bahkan kebiasaan cara untuk angkat tangan, bertanya, untuk kemudian makan, ini berasal dari perekaman, sehingga anak memiliki sebuah kemampuan-kemampuan tertentu. Minat, bakat itu bisa menjadi bakat, walaupun juga ada unsur bahwa itu diberikan oleh Tuhan, tetapi juga berasal dari kemampuan-kemampuan yang dilatih. Ya, potensi yang kemudian karena terbiasa, dia lalu menjadi autopilot, itu menjadi kemampuan. Melahirkan juga behavior, ada perilaku-perilaku tertentu. Perilaku, entah itu perilaku yang rendah hati, perilaku yang mudah untuk mendengarkan, atau juga yang sebaliknya. Bahkan nilai-nilai yang dihayati oleh anak-anak. Ada anak-anak yang sejak awal sudah memiliki nilai tanggung jawab, sehingga dia tidak perlu diperintah, tidak perlu ada nasihat, dia sudah melakukan. Kenapa? Karena dia menghayati nilai-nilai itu. Ada anak yang memiliki prinsip, saya nggak mau nyontek. Saya harus jujur. Ini nilai. Dari mana nilai itu? Ya dari apa yang dihayati. Dari perilaku, bahkan dari kemampuan. Bahkan dari nasihat yang dibiasakan untuk bisa menjadi jujur. Sampai akhirnya menjadi nilai. Dan banyak hal. Maka Bapak Ibu, mindset inilah yang pada akhirnya, kalau itu terus-menerus dikuatkan, dibenturkan dengan banyak hal, peristiwa, dia menjadi kuat, itulah yang akhirnya menjadi kepribadian. Lalu anak memiliki jiwa religius, itu juga dari kebiasaan. Ya, kita ajari mereka untuk berdoa bersama, kita ajari mereka untuk selalu meluangkan waktu untuk membaca kitab suci, itu bagian dari pembiasaan. Lalu rasanya nggak nyaman deh kalau sebelum makan nggak doa bersama, ini kan karena kebiasaan. Kemudian ada kepribadian soal kemandirian, gitu ya, soal integritas, soal tanggung jawab, kemudian ada lagi soal kejujuran, bahkan yang saya ungkapkan di situ soal tahan banting, ini juga berasal dari kebiasaan. Bagaimana anak ketika menghadapi sebuah masalah, lalu dia memiliki sebuah kepribadian yang tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak mudah loyo, tidak mudah putus asa, tetapi terus-menerus berusaha untuk menghadapi sebuah tantangan itu sampai selesai. Bapak Ibu, ini juga menjadi sebuah karakter yang dibutuhkan untuk zaman-zaman sekarang ini, di mana daya tahan banting ini juga menjadi penguat. Nah, ini juga berasal dari kepribadian. Dan sadarkah Anda, ini akan menjadi milik Anda, milik anak-anak, karena apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan, itu dari orang tuanya. Ya, dan itu dari Anda. Oke, baik. Nah, secara lebih simpel, saya menggambarkan skenario pemrograman itu seperti ini. Ya, ada skenario pemrograman yang tanpa sadar, itu bagaimana kok bisa menjadi sebuah kepribadian? Nah, urut-urutannya itu seperti ini. Saya ambil saja contoh kasus gitu ya. Misalkan dalam lingkungan ada orang tua, di situ saya masukkan guru karena yang mendengar di sini juga ada para guru, menghukum anak karena tidak dapat mengerjakan soal misalnya. Ini dalam PJJ seringkali juga terjadi gitu ya. Anak belajar tidak bisa mengerjakan soal kemudian dihukum
dan hukumnya itu tidak artinya tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ya, jadi ini karena lingkungan, karena sebuah kesalahan, lalu anak akan dihukum. Akibatnya apa? Apa yang terjadi dari perilaku? Ketika Anda melakukan dengan cara yang seperti ini, misalnya ada hukuman yang tidak sebanding dengan perilaku yang dilakukan oleh anak karena tidak bisa mengerjakan soal, maka yang terjadi adalah anak menjadi takut. Dan kalau takut, maka dia pasti muncul sebuah tindakan untuk tidak berani mencoba. Karena apa? Takut. Bapak Ibu, segala sesuatu yang ditakuti pasti berusaha untuk dihindari. Itu refleks dari sebuah tindakan manusia. Manusia cenderung untuk menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan takut, terutama berhubungan dengan penderitaan. Itu pasti berusaha untuk dihindari. Dihukum itu penderitaan, ya, maka akan berusaha untuk dihindari. Itulah kenapa orang-orang di Indonesia itu taat terhadap peraturan. Itu bukan berarti sebuah kewajiban bahwa mereka harus taat. Misalnya di lampu merah, itu ya, mereka berusaha untuk taat. Karena memang ada tanggung jawab, tetapi lebih-lebih karena mereka takut kalau mereka melanggar akan dihukum. Dan namanya dihukum itu penderitaan. Nah, ini perilaku. Nah, berikutnya, proses apa ketika anak itu takut, bahkan tidak berani untuk mencoba? Ini akan berdampak secara otomatis. Kalau dia menghindari, berarti ya dia tidak punya yang namanya kemampuan atau kecakapan. Maka dalam soal kecakapan, maka anak akan terbatas memiliki kemampuan dalam bidang pelajaran tertentu itu. Ya, karena dia tidak pernah melakukan, dia berusaha untuk menghindar, dia tidak melatih apa yang dia takuti. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan? Dia berusaha untuk menghindar. Maka dari sisi kecakapan pasti akan berdampak. Dia tidak memiliki kecakapan untuk itu. Ini sama seperti kalau kalau contoh dari pelajaran biasanya dalam kehidupan sehari-hari membersihkan tempat tidur misalnya. Anak membersihkan tempat tidur, lalu kita katakan selalu kalau membersihkan tempat tidur nggak pernah beres. Ya, apa yang terjadi? Lalu anak takut untuk membersihkan tempat tidur, merapikan karena nanti pasti akan dimarahi, nggak pernah beres. Sampai akhirnya karena terus-menerus diambil alih, ya pada akhirnya anak tidak memiliki sebuah kecakapan untuk bisa membersihkan tempat tidur. Yang cakap adalah orang tuanya. Anak tidak memiliki kecakapan karena tidak dilatih atau menghindar. Dan apa akibatnya ketika seseorang itu tidak memiliki kecakapan? Yang pasti dia tidak memiliki kepercayaan bahwa itu menjadi sebuah keahliannya. Artinya yang terjadi adalah anak percaya bidang pelajaran tertentu itu atau aktivitas itu sulit dan lalu merasa tidak ada gunanya untuk belajar. Dan inilah pada akhirnya kalau anak sudah memiliki sebuah keyakinan itu, nilai itu, lalu dalam tahap akhir dalam skenario pemrograman adalah soal identity. Lalu anak akan berpikiran atau bahkan dia mendefinisikan dirinya sebagai anak yang bodoh, ya, anak yang tidak mampu. Ya, karena apa? Tidak pernah mampu di bidang pelajaran itu. Dan itu terus-menerus ya, terjadi. Setiap dari kita mungkin punya pengalaman-pengalaman tertentu, bahkan mungkin para guru atau orang tua juga punya pengalaman tertentu. Ada sebuah bidang pelajaran tertentu yang seringkali itu dihindari. Bahkan saya kok berhadapan dengan matematika kok rasanya sulit ya, atau berhadapan dengan bahasa Inggris kok rasanya sulit ya. Dan ada sesuatu yang sepertinya itu terus-menerus berusaha untuk dihindari. Dari mana itu? Dari skenario pemrograman yang seperti saya tunjukkan ini. Ya, Bapak Ibu, ini hal yang sederhana dalam proses ini, tetapi itulah yang seringkali terjadi yang akhirnya membentuk kepribadian anak-anak Anda. Nah, oke, baik. Sampai di sini mungkin saya tutup slide saya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Miss Linda tentang apa yang saya jelaskan, atau mungkin juga sudah ada titipan atau apa yang diberikan selama ini orang tua bertanya seperti apa. Silakan, Miss Linda.
Baik, baik Pak Andi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Namun mungkin saya akan berikan dulu. Yang pertama ini, bagaimana Pak cara menumbuhkan kesadaran, empati, dan tanggung jawab terhadap anak, Pak? Silakan Pak, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana menumbuhkan kesadaran pada anak-anak supaya empati, supaya punya tanggung jawab. Bapak Ibu, ini seringkali pertanyaan ini seringkali juga dilontarkan oleh para orang tua yang dalam tanda kutip kadang-kadang pertanyaan ini muncul dari sebuah keputusasaan gitu ya, untuk mendampingi anak-anak. Kok anakku nggak bertanggung jawab ya? Kok nggak punya inisiatif, selalu harus dikatakan oleh orang tuanya, selalu harus dikatakan baru melakukan. Bagaimana ini? Bapak Ibu, Anda barusan tadi ya, saya menjelaskan bagaimana proses pemrograman itu terjadi. Dan satu hal yang paling utama ya tadi yang saya sebutkan ya, itu dasar itu ya. Children see, children do. Apa yang mereka lihat itulah yang dilakukan. Maka satu prinsip yang utama adalah soal keteladanan. Bagaimana kemudian Anda mencontohkan itu untuk bertanggung jawab. Tetapi selebihnya setelah Anda mencontohkan, mencontoh itu bukan berarti mengambil alih. Ya. Mencontoh itu bukan berarti mengambil alih. Ketika Anda memberikan sebuah contoh tanggung jawab, artinya Anda memiliki sebuah peran, Anda melakukan sebuah aktivitas, misalkan membersihkan tempat tidur anak-anak, itu sebagai sebuah sarana edukasi untuk memberikan contoh. Bukan mengambil alih tanggung jawab, tapi memberikan sebuah contoh. Ini loh yang benar. Dan setelah itu tanggung jawab orang tua adalah apa? Tanggung jawab orang tua adalah menjadi coach. Ya, menjadi pelatih bagi anak-anak. Karena anak-anak belum memiliki sebuah kemampuan. Kenapa orang tuanya bisa perfect? Ya, dia berlatih terus-menerus. Dia berlatih terus-menerus dalam perjalanan waktu, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia empati, bagaimana dia berinisiatif, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Dan setelah itu adalah Anda melatih anak-anak Anda. Yang namanya melatih, ya berusaha untuk mentransfer ilmu supaya anak memiliki sebuah kemampuan, setidaknya mirip dengan Anda. Ya, mirip dengan Anda. Kalau misalkan lebih ya, lebih. Ini saya mengandaikan orang tua yang juga melakukan itu aktivitasnya sendiri ya, bukan melakukan aktivitasnya itu diserahkan kepada misalnya kepada ibu rumah tangga, pengurus rumah tangga itu ya. Bukan seperti itu. Nah, ini bagian dari proses untuk Bapak Ibu. Sehingga kalau menjawab pertanyaan dari Bu Linda, apa yang harus dilakukan? Latih anak-anak Anda untuk bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab untuk membuat anak-anak menjadi bertanggung jawab. Berikan contoh, dan setelah itu ya katakan yang mana yang benar. Sambil juga berikutnya mengapresiasi ketika anak sudah melakukan sebuah aktivitas yang sempurna menurut mereka untuk awalnya. Ya, dan ketika ada sebuah kesalahan, ya, berusaha untuk kemudian diberi nasihat. Ini yang benar. Seringkali orang tua itu memarahi, ya, atau kemudian jengkel karena kurang sabar. Padahal anak belum tahu. Ya, karena anak melakukan sebuah kesalahan itu karena dia belum tahu, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia belum terbiasa. Nah, inilah yang terus-menerus harus kita lakukan kepada anak-anak. Itu jawaban saya, Miss. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sedikit banyaknya kita sudah mulai ada gambaran ya, Pak ya. Harus memiliki kepercayaan penuh juga dari orang tua untuk anak-anaknya memberikan tanggung jawab dan lain-lainnya. Iya, itu yang perlu seringkali orang tua sadari, bahwa menjadi orang tua itu yang namanya mencintai, yang namanya mendampingi itu juga harus berhasil untuk menjadi coach bagi anak-anak. Berusaha untuk melatih mereka, berusaha untuk mendampingi mereka sampai akhirnya mereka memiliki kemampuan. Sekali lagi, memiliki kemampuan. Bisa enggak ya? Tapi anak saya itu kalau misalnya diberitahu dia seringkali itu menentang dan sebagainya. Ini proses juga dari pola asuh.
Bagaimana kemudian Anda berkomunikasi. Nah, berikutnya ini ketika ada pertanyaan itu, ini yang nanti akan saya jelaskan. Komunikasi yang efektif, bagaimana supaya anak-anak itu pada akhirnya bisa, dalam tanda kutip ya, Miss ya, bisa mendengar apa yang kita katakan, bisa kemudian melakukan apa yang kita katakan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, Miss, saya ingin tahu nih, gitu ya, walaupun sudah saya siapkan di di slide. Sejauh pengalaman, Miss Linda mungkin juga dari pernah, kan pasti Miss Linda juga pernah anak-anak itu ya, atau juga dalam keluarga, atau juga melihat pengalaman bersama dengan orang tua. Kata-kata atau kalimat apa sih yang seringkali, yang negatif ya, kita nanti setelah itu yang positif. Kata-kata negatif yang seringkali yang terlontar nih, yang kadang-kadang lalu itu menjadi tidak memberdayakan, dan lalu membuat sebuah mental block bagi anak-anak. Sejauh Miss dengar, mungkin dari anak-anak, itu kata-kata apa sih yang seringkali muncul dari orang tua yang negatif, Miss? Oke, baik Pak. Mungkin yang sangat paling membekas ya, misalkan pada saat orang tua itu melabel atau mengatakan kepada kita bahwa kamu anak nakal. Nah, itu mungkin yang seringkali kamu Ya. ini nakal sekali. Nah, dalam pikiran kita sebagai anak-anak masih langsung, oh saya nakal, gitu ya Pak ya. Ya, ya. Kemudian ada juga yang kamu bodoh, seperti itu. Ya, Oke. bodoh sekali kamu. Ya. Kemudian ya susah banget sih diatur. Nah, mungkin kata-kata yang itu contoh ya Pak untuk Ya. ya membuat kita jadinya menjadi anak-anak jadi membekas juga ya Pak. Gitu mungkin Oke, Pak. ya. Oke, ya tepat sekali, Miss. Jadi kata-kata itu kata-kata yang apalagi kalau itu diucapkan berulang-ulang, ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan ada proses pemrograman. Setiap kata-kata yang diulang-ulang di dalam pikiran itu lalu menjadi sebuah jalur neurologis di dalam pikiran manusia. Dan semakin diulang, maka itu akan semakin tebal, lalu anak akan memiliki sebuah gambaran. Tadi ya, ketika anak kemudian kita labeling anak yang nakal, lalu ketika itu dilakukan berulang-ulang, dikatakan berulang-ulang, maka ini akan menjadi sebuah label. Anak akan berpersepsi dirinya nakal. Anak akan memiliki sebuah gambaran bahwa dirinya itu bodoh misalnya. Itu labeling. Bahkan mungkin terhadap sesuatu yang bersifat candaan. Ya. Maka Bapak Ibu hati-hati ketika kita bercanda, kadang-kadang kalau itu misalkan dalam kondisi batinnya anak itu tidak nyaman dari sebuah kata-kata candaan itu, bisa jadi itu lalu menjadi sebuah ungkapan yang membekas dalam diri anak. Misalnya gitu ya, sebuah candaan. Kamu itu dulu itu sebetulnya nggak diharapkan nggak diharapkan lahir loh. Itu kan candaan. Atau dulu itu kamu sebetulnya diharapkan lahir perempuan, munculnya laki-laki. Oh, terus diperkuat dengan kakaknya. Iya, dulu itu kamu itu dimulai. Nah, itu akan membuat anak lalu memiliki sebuah gambaran, aduh, saya nggak dikehendaki. Lalu ada unsur penolakan di situ. Dan karena ada unsur penolakan, lalu ya muncul sebuah gambaran bahwa dirinya tidak dikehendaki, lalu tidak merasa berarti dan sebagainya. Nah, ini gambaran-gambaran yang negatif yang seringkali itu menjadi program. Nanti dalam slide saya akan juga jelaskan. Nah, kalau yang positif, Miss, hal apa yang positif yang seringkali dilakukan nih, yang memberdayakan? Baik Pak Andi, mungkin sebelum ke hal yang positif, saya ada satu sedikit Pak, terbesit pertanyaan nih. Oke. Ingin saya Bapak mungkin sedikit memberikan gambaran. Ini terkait dengan orang tua yang mungkin sering suka membanding-bandingkan Pak. Anak satu dengan mungkin anak tetangga, anak orang lain, dan lain-lain gitu Pak. Nah, Ya. bagaimana menyikapi hal ini Pak? Ya, itu yang seringkali juga membuat anak menjadi punya pengalaman tertolak gitu ya. Karena setiap anak itu pasti punya sebuah kekasan. Mungkin maksud orang tua bagus. Nah, ini kita harus membedakan antara maksud bagus dengan apa yang tertangkap oleh bawah sadar anak. Jadi maksud bagus kalau dilakukan dengan cara yang salah,
maka yang terjadi adalah ya hasil yang salah. Karena respon dari sebuah peristiwa yang kita lakukan itu belum tentu itu seperti yang kita inginkan. Nah, seringkali ketika orang tua membanding-bandingkan, ya, kamu itu seperti kakakmu, udah cantik, rajin, pinter, nggak kayak kamu, udah jelek, males, bodoh, makannya banyak. Itu seringkali misalnya yang dikatakan gitu ya. Lalu anak akan memiliki gambaran, gitu ya, gambaran bahwa saya tidak seperti. Tetapi tidak seperti ini lalu punya gambaran saya tidak dikehendaki, ya. Dan kata tidak dikehendaki ini kalau itu kuat sekali, lalu anak akan merasa bahwa dia tidak berarti. Lalu harga dirinya menjadi berkurang, rasa amannya berkurang, rasa bernilainya itu menjadi berkurang. Ya, karena nilainya udah nilai yang jelek nih. Ya, tidak seperti itu berarti kan anak punya gambaran nilai saya jelek. Nilai dalam arti tertentu ya gambaran dirinya. Saya merasa tidak berharga, tidak berarti, tidak bernilai. Dan ketika dia merasa itu, nanti efeknya ya yang paling besar ya dia merasa tidak dicintai. Ini efek membanding-bandingkan ya. Dia merasa tidak dicintai. Mama, papa lebih mencintai kakak atau adik daripada saya. Nah, nanti efek yang lebih besar ya dia akan menjadi punya perilaku entah itu memberontak atau menyendiri atau mendendam dan hal-hal yang lain. Ini Miss dari jawaban dari itu. Bagus sekali pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang yang hal positif ya Pak ya. Saya mungkin bisa jawab. Kata-kata yang baik atau yang positif biasanya mungkin kamu hebat, rajin, pintar, luar biasa. Gini tuh Pak contohnya. Oke, baik ya. Itu termasuk dalam salah satu pujian gitu ya. Memberi pujian, memberi pengakuan, kata-kata yang positif yang pada akhirnya juga menghadirkan sebuah citra diri atau harga diri yang positif. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Ini saya mau lanjutkan nih untuk apa yang tadi disebutkan dalam slide ini. Bapak Ibu, kita saksikan. Ini kata-kata negatif kalau kita tidak dalam arti tidak bijak menggunakan kata-kata, ini yang seringkali juga bisa menciptakan sebuah program yang negatif. Ya, misalnya tadi ada kata-kata yang diungkapkan itu penolakan tadi disampaikan ya. Sebetulnya kamu tidak diharapkan lahir atau dibanding-bandingkan itu akan memunculkan sebuah penolakan. Kemudian ancaman tertentu, awas kalau kamu tidak nurut sama orang tua, biar dibawa polisi, biar dipenjara. Itu kadang-kadang sesuatu yang guyonan, tetapi kalau itu dilakukan dengan sebuah intonasi yang serius, dengan body language dari orang tua yang serius, ini bisa membuat sebuah ketakutan. Itulah kenapa kadang-kadang kenapa kok anak takut polisi, dalam arti bukan takut dihukum atau apa, tapi figur, takut dokter. Ya, karena apa? Ditakut-takuti, diancam. Nanti kalau kamu nakal biar saya bawa ke dokter biar disuntik, sakit suntiknya. Nah, itu ancaman-ancaman yang kadang-kala itu menakutkan dan tidak produktif atau tidak memberdayakan. Kekerasan dengan tindakan fisik, menghajar, memukul, bahkan dengan sambil menungkul, sambil mengatakan sebuah kata-kata yang kasar. Itu pasti akan membuat sebuah program yang negatif. Bahkan merasa direndahkan, ada penghinaan, gitu ya. Kamu itu bodoh banget. Itu dengan kata-kata yang saya tunjukkan di sini hanya menunjukkan saja, tidak perlu saya ucapkan, tetapi seringkali itu juga terjadi. Kita lakukan, apalagi kalau orang tuanya berada di dalam sebuah kondisi emosi, gitu ya. Ingat, kondisi emosional, marah, tidak tahan untuk menghadapi kemarahan itu. Bahkan juga merasa dimanjakan, diragukan, gitu ya, kemampuannya. Biar mama saja yang mengerjakan, kalau kamu yang mengerjakan pasti nggak beres. Lalu anak menjadi tidak terlatih untuk itu. Ini kata-kata negatif. Dan kalau kata-kata positif, ya seperti ini. Ya, ada kata-kata apresiasi, tadi sudah diucapkan ya. Kemudian kata-kata bantuan, gitu ya. Apa yang dapat mama papa bantu? Itu ungkapan bahwa saya merasa berharga, saya merasa diperhatikan. Atau peneguhan, papa mama selalu ada kok. Dan selalu berdoa untuk kami. Percaya saja. Ini anak merasa diteguhkan. Atau sebuah keyakinan.
Papa mama sayang ke kamu, papa bangga. Ini membuat anak menjadi sungguh-sungguh bernilai, merasa sungguh-sungguh anak, ya saya diteguhkan. Bapak Ibu, seberapa banyak Anda ungkapkan kata-kata ini untuk anak-anak Anda? Seberapa sering? Seberapa berkualitas untuk kemudian anak merasa bahwa dirinya merasa berharga? Karena apa, Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Dan ini adalah kebutuhan Anda juga, kebutuhan saya. Maka ini juga menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, termasuk juga anak-anak Anda. Yang pertama adalah kebutuhan rasa aman. Setiap orang pasti membutuhkan rasa aman itu. Kalau anak merasa aman, dia merasa sungguh-sungguh pulang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, maka itulah tanda bahwa kebutuhan terpenuhi. Tapi kalau indikatornya, kalau anak sudah merasa bosan atau merasa nggak kerasan tinggal di rumah karena situasi dan kondisi, gitu ya, anak merasa bahwa rumah itu seperti neraka, apalagi kalau itu terjadi, maka pasti rasa aman ini akan hilang. Dan kalau itu hilang, ya lalu anak berusaha untuk mencari rasa aman yang lain. Rasa amannya di mana? Ya mungkin di kamar sendirian dengan bermain video games atau main PlayStation, itulah yang aman. Dengan handset yang terus-menerus menempel di telinga, supaya dia tidak mendengar suara-suara di luar dari kamarnya, itulah yang aman. Tapi keluar dari kamar, anak lalu merasa dia tidak nyaman lagi. Ini kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang berikutnya adalah bernilai. Anak merasa bernilai karena apa? Ya, karena apa yang dilakukan oleh anak selalu dilihat, dihadiri, didukung oleh orang tua. Anak bermain, orang tua juga ikut terlibat. Anak berkomunikasi apapun, orang tua juga hadir. Ya. Dan dihargai untuk kebutuhan yang ketiga, merasa dihargai, tidak dicela, tidak diejek, tetapi sungguh-sungguh diapresiasi. Apapun yang dilakukan oleh anak, sekecil apapun karya yang dilakukan oleh anak, selalu diapresiasi, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan atau kebutuhan untuk dipahami. Dipahami, dimengerti. Anak juga punya perasaan, maka perlu juga memahami perasaan anak. Sehingga ketika berada di dalam sebuah lingkungan, kita membanding-bandingkan anak kita di hadapan umum, walaupun itu hanya sekedar memperkenalkan, ya, tetapi itu kalau itu kita lakukan bisa jadi itu berlawanan dengan soal ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk dicintai. Ya, Bapak Ibu, 5 kebutuhan inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan. Bahkan kalau saya bisa mengatakan ini yang menjadi sebuah kunci bagaimana anak bisa bertumbuh berkembang secara positif dengan kepribadian yang tangguh karena 5 kebutuhan ini terpenuhi. Kalau dalam keluarga 5 kebutuhan ini terpenuhi, dia tidak perlu lagi mencari hal-hal yang lain di luar dari keluarganya. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk yang berikutnya, bagaimana komunikasi yang efektif lalu dengan anak? Bagaimana mengoptimalkan 5 kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan anak, terpenuhi di keluarga dan anak-anak merasakan itu. Salah satu komponen yang paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi. Maka tadi saya bertanya ke Miss Linda, ya, bagaimana kata-kata Anda? Apa yang Anda ucapkan? Dan kata-kata selalu berhubungan dengan perilaku. Sejauh mana Anda konsisten di dalam mendidik anak-anak? Apa yang Anda lakukan sungguh-sungguh betul-betul Anda memposisikan diri sebagai coach yang melatih anak-anak. Maka kalau kita berbicara soal bagaimana membentuk sebuah karakter, hal yang paling utama adalah soal konsistensi. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu film di sini, bagaimana orang tua mendidik dengan konsisten. Hanya satu perilaku, yaitu kemauan atau kemampuan untuk memaafkan. Apologize. Kemampuan untuk meminta maaf. Kemampuan untuk meminta maaf. Dan bagaimana orang tua mendidik ini secara konsisten. Kita lihat tampilan ini.
agak panjang, tetapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat Anda semuanya, bagaimana namanya melatih, mendidik anak-anak dengan sebuah tindakan dan perilaku yang positif, itu pada akhirnya juga bisa berdampak positif. Dan luar biasanya tadi seorang ayahnya melatih anak untuk bisa mengatakan minta maaf, perjuangannya, sampai akhirnya anak berhasil untuk kemudian mengatakan sorry, minta maaf, dan ayahnya memberikan apresiasi. Bahkan segala benturan terjadi, ada orang yang melakukan itu kepada anaknya, dan bagaimana usaha untuk meyakinkan itu. Sampai akhirnya yang luar biasa adalah children see, children do. Anak juga akhirnya melihat dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap orang itu. Ini sesuatu yang bisa menginspirasi kita semuanya. Oke, tinggal beberapa saat saya hanya menjelaskan secara singkat tentang 3 komponen dalam komunikasi yang kiranya ini juga penting kita di dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana yang pertama adalah pilihan kata yang tepat untuk mengatakan sesuatu yang positif kepada anak-anak, termasuk juga kata-kata yang memberdayakan itu. Intonasi yang merasa nyaman. Kalau kata-kata itu positif, tetapi kalau dilakukan dengan intonasi yang tinggi, seolah-olah itu marah, ya lalu itu tidak akan berdaya. Dan teristimewa adalah gerak tubuh. Bagaimana ekspresi kita, bagaimana kemudian ungkapan kita, contoh yang kita berikan dalam body kita untuk menunjukkan bahwa kita sedang melatih mereka. 3 hal ini akan memperkuat bagi kita sebagai orang tua untuk bisa kemudian menyampaikan hal yang positif kepada anak-anak. Dan hal yang terutama, yang paling besar adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk memberikan sebuah sugesti yang positif. Ya. Jadi sebuah sugesti itu adalah sebuah rangkaian kata-kata, kalimat yang disampaikan dengan cara tertentu, situasi tertentu, tetapi ini lalu berpengaruh kepada anak-anak. Ya, ketika kita memberikan sebuah ucapan kata-kata, misalnya ayo belajar, itu menjadi sebuah sugesti yang positif, maka itu akan berpengaruh juga kepada anak, dan itulah yang nanti akan dilakukan. Oke, baik. Sementara itu dulu, karena mungkin ada pertanyaan yang ingin dilontarkan, jika masih ada waktu, saya bisa persilakan kepada Miss Linda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, Miss. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparan materinya hari ini. Sungguh luar biasa, Pak. Membuat kita sebagai orang tua ini memang harus benar-benar mau peduli dengan situasi yang seperti saat ini. Sekarang kita sudah mendapatkan pencerahan dan semangat kembali nih Pak sebagai menjadi orang tua yang hebat. Baik Pak Andi, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para orang tua murid Notre Dame. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, maka kami rangkum beberapa pertanyaan. Namun jika pertanyaan Bapak Ibu orang tua murid yang belum sempat kami jawab hari ini, maka silakan dapat bertanya langsung dengan narasumber kita Pak Andi dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik Pak, saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara orang tua untuk menghadapi anak yang sebentar lagi memasuki masa remaja dengan emosi yang tidak stabil? Silahkan Pak dijawab. Oke, baik. Terima kasih, Miss Linda. Tadi sangat bagus sekali memberi keleluasaan juga untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang memuaskan atau tidak sampai selesai di pertanyaan, saya nanti akan menjawabnya di chat YouTube ya. Saya akan bantu jawab untuk di sana, sehingga mungkin itu bisa membantu Bapak Ibu. Baik, untuk hal yang pertama, ketika kita melihat gitu ya anak-anak menjelang remaja ya tadi pertanyaannya. Nah ini penting. Orang tua itu penting juga untuk memahami bagaimana perkembangan psikologis anak. Karena anak dalam usia tertentu itu juga memiliki psikologi yang berbeda-beda. Dan itu akan menentukan cara pendampingan yang tepat. Ketika anak berusia 0 sampai 12 tahun, ya, itu adalah cara waktunya orang tua
untuk lebih banyak memberikan arahan, gitu ya, karena di usia-usia yang sangat produktif, usia 0 sampai 12 tahun, itu anak membutuhkan sesuatu yang bisa meyakinkan dirinya, sesuatu yang bisa membuat dirinya lalu menjadi terbiasa. Maka orang tua perlu untuk mengarahkan terus-menerus. Sikap orang tua adalah memberikan arahan. Ini yang benar. Ini yang mempunyai nilai. Maka kalau dalam posisi seperti itu, orang tua harus sepakat. Jangan sampai ketika orang tua memberikan sebuah arahan, lalu papanya mengatakan A, lalu ibunya mengatakan B. Gitu ya. Itu akan berbeda. Lalu anak menjadi tidak jelas. Kemana saya atau apa yang harus saya melakukan ini itu karena ini bernilai atau tidak. Karena yang dipilih adalah saya melakukan ini karena ini yang menyukai ayah atau pasti akan disetujui oleh ayah. Ini pasti ditolak oleh ibu dan sebagainya. Tidak jelas. Nah, itu usia 0 sampai 12 tahun. Nah, ketika anak usia sudah remaja 12 tahun ke atas, maka orang tua sudah tidak lagi bersikap bahwa dia harus menemani. Tetapi arahnya sudah harus menjadi teman. Ya, arahnya harus menjadi teman bagi anak. Nah, dalam kondisi inilah orang tua perlu untuk memahami emosi-emosi anak. Gitu ya. Karena anak dalam usia remaja itu selalu ya dia berusaha untuk mencari jati dirinya. Dia bahkan membandingkan juga dengan temannya yang seusia, bagaimana dia bereaksi dan sebagainya. Maka posisi yang paling tepat adalah orang tua harus menjadi teman bagi dia. Dia tidak bisa dalam kondisi emosi yang tinggi, perasaan-perasaan yang mudah galau, karena juga tubuhnya juga berubah, gitu ya, secara biologis juga berubah. Lalu itu ditambah dengan cara orang tua yang memberikan arahan. Karena seringkali kalau orang tua memberikan arahan, itu banyak kali lalu seolah-olah langsung direct. Kamu harus, gitu ya. Kata harus itu bisa membuat seseorang itu lalu tidak berusaha untuk rela untuk melakukan. Nah, memahami perasaan-perasaan ini perlu bisa dilakukan ketika posisi kita setara. Setara dalam arti bukan berarti lalu orang tua merendahkan posisinya saya jadi teman lalu bisa melakukan apapun, tidak. Tetapi setara dalam pendampingan. Saya menjadi sahabat anak. Saya menjadi teman untuk anak mengungkapkan segala emosinya. Nah, dalam kondisi seperti inilah orang tua akan bisa mampu untuk kemudian menyampaikan hal apapun, termasuk sesuatu yang sensitif pada anak, ya, yang menyangkut soal perasaan. Bahkan ketika anak juga dalam kondisi emosi yang berlebih, untuk mengontrolnya, ketika posisinya sudah menjadi teman, akan mudah sekali untuk mengatakan bahwa, nak, apakah itu sesuatu yang tepat untuk kamu katakan atau kamu lakukan? Dan anak akan melihat bahwa itu sesuatu yang berharga karena apa? Posisinya udah nggak seperti yang awal tadi, yang hanya mengarahkan. Tapi yang mengatakan adalah sahabat saya, adalah ibu saya. Itu Miss Linda, jawaban saya. Jadi, posisikan diri Anda sebagai sahabat bagi anak ketika anak mengalami, ketika anak berada dalam usia-usia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oke, baik. Bagaimana cara orang tua menghadapi anak yang suka menjawab apabila sedang dinasehati? Silakan Pak. Oh, kalau menjawab itu kan positif ya. Itu berarti kalau anak malah kalau dinasihati tapi diem aja malah nggak tahu dia mendengar apa tidak itu ya. Jadi banyak kali justru hal-hal yang positif itu lalu kita anggap negatif karena ya ini persepsi gitu ya. Cara pandang kita kalau anak menjawab itu berarti anak apa ya istilahnya, kalau anak itu dinasihati menjawab itu lalu ya dikatakan anak yang ngeyel atau apa itu ya. Nah, konteksnya seperti apa menjawabnya? Kadang-kadang anak yang kritis adalah ya dia menjawab karena ada sesuatu yang dia yakini tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka pertanyaannya sebetulnya ya lalu bagaimana kita sebagai orang tua membuat sebelum menasehati itu justru membuat anak menjadi berdaya untuk melakukan sendiri. Misalkan dengan kata-kata seperti ini. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang ini ya tidak seperti yang kita kehendaki, menurutmu yang baik itu yang seperti apa sih?
yang harus kamu lakukan. Daripada kita mengatakan, kamu itu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kan lebih baik. Tadi ada pertanyaan, gitu ya. Tadi Miss Linda mengatakan, dinasehati dia selalu menjawab. Nah, kalau itu kemudian kita balik dengan kita tidak menasehati, tetapi mengajak dia untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, ini kan kita menjadi coach bagi anak. Nah, menurutmu hal yang seperti itu baik enggak? Anak akan menentukan, gitu ya. Ya enggak baik toh, Mang. Nah, kenapa kok itu tidak baik? Atau kenapa kok hal yang tidak baik justru kamu lakukan, Nak? Apa alasanmu? Nanti lama-lama dia menjawab semuanya kan? Tetapi kan kita nggak menasihati. Dia menemukan jawaban sendiri. Bapak Ibu, mungkin arah kita di dalam mendampingi perlu kita ubah, gitu ya. Tidak hanya sekedar menasihati, tetapi juga mengajak anak untuk berpikir kritis. Kenapa anak melakukan ini? Dan itu akan melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan. Nah, banyak anak di luar sana yang dia melakukan karena takut terhadap orang tuanya. Karena diharuskan. Dan ketika dia berada di luar, gitu ya, dia lalu tidak melakukan apa. Atau bahkan dia senang ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Yes, nggak ada di rumah, waktunya free. Nah, ini malah justru mencemaskan, gitu ya, mencemaskan. Tetapi ketika kita tantang dengan pertanyaan, apa yang harus kamu lakukan, Nak? Itu baik enggak? Itu positif enggak? Nah, jadi justru anak menjawab. Gitu ya. Terhadap anak-anak yang kritis, kita perlu hanya bertanya supaya anak menemukan. Dan dalam pertanyaan itu juga kita arahkan. Kalau kamu melakukan seperti itu, apa sih yang kamu inginkan dari perilaku itu? Itu membuat kamu bahagia enggak? Itu menguntungkan enggak bagi orang lain? Keterbukaan untuk hal yang seperti ini jadi penting. Itu, Miss, jawaban saya. Baik, Pak Andi, terima kasih. Sekarang kita selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan orang tua nih, Pak, untuk mendeteksi minat atau bakat anak saat ini. Terlebih di masa COVID saat ini yang aktivitasnya terbatas nih, Pak, di dalam rumah. Bagaimana, Pak? Silakan. Iya, baik. Ya, kita harus membedakan antara apa itu bakat dan minat, gitu ya. Minat kan sesuatu yang disenangi, dan biasanya dalam proses perkembangan itu minat anak itu akan berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara bakat itu berbicara soal potensi, soal kemampuan. Banyak orang tua itu keliru untuk memahami soal bakat atau soal minat. Ya, kadang-kadang yang namanya minat bakat itu berhubungan dengan soal aktivitas yang terlihat, misalkan olahraga, bernyanyi, gitu ya, atau bikin puisi dan sebagainya. Padahal kalau kita mau lihat ada banyak bakat-bakat atau banyak minat-minat yang kadangkala itu bersifat akademik, atau ketika anak bisa menjelaskan dengan baik itu dia sebetulnya punya bakat. Maka yang dilakukan oleh orang tua dalam masa-masa saat ini adalah justru memberikan keleluasaan apa sih yang diinginkan oleh anak. Dan tidak harus yang namanya bakat dalam arti tertentu atau minat itu diungkapkan dengan sesuatu atau harus terjadi pada saat itu. Tapi justru menjadi kesempatan kita untuk melihat, gitu ya, lebih banyak apa sih yang dilakukan dan berusaha untuk mengarahkan secara lebih tepat apa yang dilakukan oleh anak-anak dalam masa pandemi ini. Ya, siapa tahu kemudian bakatnya tidak seperti yang diperkirakan oleh orang tuanya. Karena dunia anak sekarang ini kan berbeda. Kalau dulu bakatnya mungkin olahraga dan sebagainya, tapi sekarang malah beralih ada dia punya bakat menjadi seorang YouTuber atau seorang programmer dan sebagainya, kita tidak tahu. Ya, biarkan anak bertumbuh. Tugas orang tua adalah melihat, mendampingi, kemudian bertanya sebanyak mungkin apa yang dilakukan oleh anak, apa yang menjadi kesenangan dengan anak, dan berusaha seoptimal mungkin ya mengarahkan itu dalam situasi yang terbatas ini. Itu, Miss, jawaban saya. Baik, Pak. Artinya ya kita sebagai orang tua juga harus peka juga ya, Pak, terhadap minat dan bakat anak-anak. Dan kemudian juga belum tentu harus sama ya, Pak. Minat dan bakat orang tua harus sama seperti anaknya. Karena yang tadi Bapak sampaikan juga, belum tentu ya. Kalau dulu mungkin tidak ada cita-cita atau minat dan bakatnya menjadi YouTuber ya, Pak.
Karena perkembangan zaman sekarang, anak-anak sekarang ini mungkin jadi YouTuber, programming, dan lain-lain ya Pak. Betul, betul sekali, Miss. Jadi orang tua harus siap untuk menerima kondisi situasi saat ini dan berjalan bersama anak-anak. Saya itu kuncinya, berjalan bersama dengan anak. Ya, karena orang tua anak-anak sekarang itu hidup di dalam era teknologi, orang tua yang milenial yang dekat dengan apa itu sarana internet dan sebagainya, maka juga harus siap untuk melihat bahwa anak-anaknya akan bersentuhan dengan dunia teknologi. Yang kadang-kadang cita-citanya juga tidak, artinya tidak seperti yang kita bayangkan. Gitu ya. Nah, makanya tugas seorang tua adalah berusaha untuk boleh nggak, misalkan kalau saya minatnya olahraga misalnya, badminton atau sepak bola, anak saya ajak, boleh. Gitu ya. Kadang-kadang apa yang dialami oleh anak, oleh orang tuanya juga bisa terjadi oleh namanya. Tapi kalau kita memaksa anak harus mengikuti apa yang menjadi minat atau bakat orang tuanya, nah ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Itu, Miss. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara orang tua untuk memotivasi anak agar rajin belajar dan tetap fokus saat PJJ saat ini, Pak? Jadi bagaimana supaya anak-anak konsentrasi saat pendidikan jarak jauh? Silakan, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sering kali muncul ya. Yang pertama, bagaimana memotivasi anak? Ya, Anda sebagai orang tua harus termotivasi juga. Jangan sampai kita memotivasi anak untuk belajar, orang tuanya kemudian justru melakukan sebuah aktivitas yang menurunkan motivasi itu. Ini banyak kali yang terjadi adalah kita meminta anak untuk belajar, gitu ya, untuk belajar, ayo kamu belajar, tetapi orang tua melakukan sebuah aktivitas yang menurunkan motivasi belajar itu. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang tua yang adalah motivator, ya, motivator karena memotivasi berarti harus menjadi motivator nih. Maka orang tua juga harus mampu menyelaraskan dirinya supaya apa yang diinginkan untuk anak-anak itu juga terpenuhi, berhasil. Sebagai contoh seperti ini, kenapa saya tadi mengatakan banyak orang tua yang dalam tanda kutip memotivasi atau menghendaki anak untuk belajar, tetapi justru yang dilakukan tidak memotivasi. Misalnya, meminta untuk anak belajar, anak disuruh untuk belajar, tetapi orang tuanya lalu asik nonton TV atau mainan HP. Walaupun ada sesuatu. Ini namanya tidak memotivasi. Karena apa, Bapak Ibu? Saya mau katakan, ciri khas dari manusia itu adalah berusaha mengejar yang dinamakan pleasure atau kesenangan dan berusaha untuk menghindari yang namanya pain atau penderitaan. Ya. Segala sesuatu yang dilakukan atau segala sesuatu yang menyenangkan itu pasti akan dikejar oleh siapapun, termasuk saya, termasuk Miss Linda, suster. Ya. Tidak perlu disuruh, kalau itu menjadi sebuah kesenangan, itu pasti akan dilakukan. Ya, contohnya misalnya, kalau kita makan, pasti kita cari makanan yang paling enak itu yang mana ya? Kalau nasi goreng yang enak itu yang mana? Itu pasti akan dilakukan. Tidak perlu untuk disuruh-suruh. Tapi kalau itu sesuatu yang menderita, pasti akan dihindari. Misalnya, kalau sudah mulai bosan nih, apa itu seminar ini, aduh kapan toh selesainya? Ini penderitaan. Tapi kalau ada sesuatu yang menyenangkan, aduh kok waktunya cepat ya? Tiba-tiba udah jam 11:30, 12 lebih nih. Kenapa? Karena menyenangkan, otomatis. Lapar, misalnya perut lapar, otomatis manusia berusaha untuk menghindari rasa lapar ini dan akan makan. Maka Bapak Ibu, kalau anak itu belajar, ya, dan anak itu merasa cepat atau tidak mudah fokus, berarti belajar adalah penderitaan. Kenapa menderita? Karena anak melihat ada sebuah kesenangan di luar sana yang berusaha untuk dipenuhi. Dan kesenangan parahnya, dalam tanda kutip, yang sama parahnya kesenangan itu ditunjukkan oleh orang tuanya. Bagaimana mungkin anak misalnya mau bisa belajar dengan fokus, sementara ada sebuah kesenangan lain di luar sana, di mana orang tuanya lagi asik nih, bergurau, asik untuk kemudian, ya pasti anak akan tergoda. Maka Miss Linda dan Bapak Ibu semuanya, ketika kita memotivasi anak untuk belajar, untuk fokus, maka Anda juga harus berada pada kondisi di mana Anda belajar.
Singkirkan sebuah aktivitas yang lainnya, termasuk juga aktivitas nonton TV bersama-sama dengan lain, dan Anda menjadi motivator, berada bersama dengan anak ketika dia belajar. Pasti anak akan termotivasi. Karena apa? Karena suasana, segala hal yang apa yang dilakukan oleh anak itu didukung oleh orang tuanya, dan orang tuanya hadir di situ untuk menemani. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Yang selanjutnya nih Pak, bagaimana cara membagi waktu agar PJJ tetap fokus, sedangkan di rumah itu orang tua memiliki anak lebih dari satu dan masih kecil pula nih Pak. Silakan Oke. Pak. Ya, ini sebetulnya masalah yang harus bisa dijawab ya para orang tua sendiri ya. Karena masalah membagi waktu itu kan setiap orang pasti akan berbeda. Dan ini sebuah tantangan sebetulnya, karena apalagi dalam kondisi anak di usia yang berbeda-beda dengan sebuah aktivitas yang sama PJJ, tetapi dengan tema yang berbeda. Nah, ini kan perlu perjuangan tersendiri bagi orang tua. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kemudian lingkungan atau situasi yang kondusif yang kita berikan di dalam keluarga. Jangan sampai anak menghadapi situasi PJJ itu menjadi stres justru karena situasi dan kondisi yang disebabkan oleh lingkungan termasuk keluarga. Itu akan membuat anak juga akan menjadi tersiksa. Banyak kali orang tua juga secara pribadi itu kontak kepada saya, gimana caranya itu anak kalau belajar itu kok selalu fokus waktu dan sebagainya. Ini menjadi tantangan, Miss. Saya juga dalam arti tertentu hanya mengatakan kepada orang tua, ya ini kesempatan bagi orang tua untuk melatih untuk menciptakan sebuah waktu yang berkualitas bagi anak dan berkomunikasi untuk memberikan sebuah penjelasan bahwa anak harus mandiri untuk melakukan aktivitas itu. Dan itu harus segera atau harus dilakukan terutama anak yang lebih dewasa daripada adiknya. Ya, jadi memberikan sebuah tanggung jawab tanpa didampingi, tetapi kalau suasana dalam rumah itu kondusif, pasti anak juga akan semakin terbiasa untuk melakukan PJJ itu. Itu jawaban yang mungkin tidak memuaskan Bapak Ibu ya, karena ini selalu akan berbenturan. Misalkan dalam waktu bersamaan anaknya 3 PJJ semuanya, ini menjadi tantangan bagi orang tua, dan seringkali itulah yang menjadi stres. Kuncinya satu, dalam kondisi itu jangan sampai, saya pakai bahasa positif gitu ya. Kalau dalam bahasa positifnya itu kontrol emosi Anda. Jangan sampai kemudian dalam situasi yang seperti itu lalu emosi menjadi keluar, lalu akhirnya marah dan justru mengacaukan segala sesuatu. Disinilah kemampuan kontrol emosi bagi orang tua itu sangat dibutuhkan. Terima kasih, Bu Linda, Miss Linda. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini juga berhubungan dengan waktu efektif dan kontrol emosi ya Pak. Bagaimana caranya orang tua yang bekerja sedangkan juga harus turut andil dalam kegiatan PJJ anak, Pak? Silakan, Pak. Iya, ini sama dengan jawaban yang saya tadi ya. Artinya ini menjadi tantangan orang tua. Justru masalah ini harus diatasi oleh orang tua itu sendiri. Artinya bekerja itu kan juga untuk anak. Jangan sampai karena alasan kerja lalu fokus perhatian kita lalu terabaikan kepada anak-anak. Kita tidak bisa mempermisifkan. Saya kan kerja, lalu perhatian kepada anak-anak menjadi berkurang. Saya rasa persoalan ini itu harus dijawab oleh orang tua dalam situasi yang sangat kompleks tentunya, tetapi ada sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh orang tua, jangan sampai pekerjaan saya justru mengurangi kualitas pendampingan saya kepada anak-anak. Yang seringkali ini menjadi sesuatu yang dipermisifkan oleh orang tua yang bekerja. Ya, saya bekerja, lalu saya tidak punya banyak waktu untuk anak. Nah, buat apa saya bekerja kalau waktu insentif pendampingan kepada anak-anak itu menjadi berkurang, Bapak Ibu. Jadi kita boleh bekerja dalam kondisinya alasan apapun, tetapi
yang namanya pendampingan kepada anak-anak, kualitas waktu kepada anak-anak, komunikasi kepada anak itu sesuatu yang wajib yang harus dilakukan. Ya, jadi kita tidak bisa mengurangi itu, terutama kualitasnya, justru bahkan pendampingan kepada anak-anak, apalagi itu usia dini, itu sesuatu yang prioritas. Bukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, tetapi itu bagian dari hidup Anda sebagai orang tua yang harus mendampingi anak-anak. Itu jawaban saya, Bu Linda, Miss Linda. Baik, terima kasih Pak Andi atas semua jawabannya. Sungguh luar biasa, sudah menjawab semua pertanyaan kami. Terakhir nih Pak, sebentar lagi kan anak-anak akan menghadapi libur panjang nih Pak. Ada libur semester, Natal dan Tahun Baru. Mungkin dari Bapak bisa membagi tips dan kiat-kiatnya Pak, bagaimana kita menciptakan kegiatan yang menyenangkan selama liburan di rumah nih Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, tips bagaimana menciptakan kondisi yang menyenangkan. Kesempatannya justru kesempatan bagi kita untuk melatih anak-anak untuk berani bertanggung jawab terhadap sebuah aktivitas dan bahkan melakukan itu. Banyak kali kita itu melupakan sebuah pendampingan yang besar untuk melatih anak-anak memutuskan. Maka kalau tips untuk menyenangkan ya tanyakan kepada anak-anak. Gitu ya. Apa sih keinginanmu untuk liburan nanti yang paling menyenangkan? Tapi tidak hanya sekedar bertanya, lalu kemudian kita bertanya, berikutnya, apa alasanmu memilih itu? Kamu punya sarana apa? Bahkan kita memberikan sebuah konsekuensi. Kalau memilih ini, nanti konsekuensinya ini, memilih ini, konsekuensinya ini. Kamu memilih yang mana? Ini kan latihan anak untuk problem solving, sebetulnya, yang nanti akan dihidupi oleh anak sampai nanti dia berhadapan dengan situasi teknologi, ya, dengan hal-hal yang anak akan berhadapan dengan tanggung jawab untuk problem solving, memecahkan masalah. Jangan sampai kita dalam arti tertentu kesenangan, kegiatan yang menyenangkan kacamata orang tua, ya, lalu berbeda dengan kesenangan anak, gitu ya. Jadi kesempatan yang terbaik untuk menunjukkan kegiatan apa yang menyenangkan adalah mengajak anak untuk terlibat di dalam mengambil keputusan. Dan kemudian kita bertanya, kenapa kamu mengambil ini? Apa alasanmu? Ada nggak sumber daya untuk melakukan itu? Kita menunjukkan, ini loh sumber daya itu artinya, Papa punya ini, punya misalkan kalau liburan, punya tabungan sekian, ini untuk ini, bahkan kita bisa menunjukkan itu. Dananya untuk sekian-sekian, kalau kamu punya keinginan yang seperti apa? Efektif enggak? Menyenangkan bagi yang lain enggak? Ya, jadi dari sana yang pertama kita melatih anak dan kita meletakkan juga kesenangan itu dalam diri anak sehingga semuanya happy, tapi sekaligus juga melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap sebuah pilihan yang dilakukan. Itu Miss untuk tips saya di masa liburan ini. Baik Pak, sungguh luar biasa ya, berjalan bersama dengan anak, kemudian terlibat atau melibatkan anak di dalam semua kegiatan. Baik sekali Pak. Pak Andi yang baik, semua pertanyaan yang kami rangkum sudah Bapak jawab semua. Nah, jika Bapak, Ibu, orang tua yang masih ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu dapat chat atau mengisi di kolom komentar. Baik Bapak Ibu orang tua Nostradamus yang terkasih, semoga jawaban Pak Andi tadi sedikit banyaknya dapat membantu Bapak Ibu yang selama ini masih bingung, resah, ragu dalam hal membimbing putra-putrinya. Semoga sekarang semakin yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang tua pasti bisa dan mampu untuk mendampingi putra-putri kita sehingga terwujudlah orang tua hebat, anak hebat. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Hari ini kita bergembira dan senang karena kami boleh menimba ilmu dari Bapak. Kita harus tetap optimis dan yakin bahwa kita sebagai orang tua pasti bisa menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak yang hebat. Suster Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Andi selaku narasumber kita hari ini yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Terima kasih kepada para suster, Bapak Ibu guru SD Notre Dame,
Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah ikut berpartisipasi dan menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita tutup dengan doa, kami ingin memberikan tanda terima kasih kepada Bapak Andi berupa sertifikat yang akan diserahkan oleh Suster Katarina Maria SND selaku Rektor Sekolah Notre Dame Grand Wisata. Kepada Suster Katarina, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Linda. Bapak Andi yang kami hormati dan kasihi, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan waktunya untuk sharing yang luar biasa di acara Daring Kampus Ministry Sekolah Notre Dame. Dan sebagai ungkapan terima kasih dan kenangan dari kami akan menyerahkan sertifikat secara virtual. Masih secara virtual ya Pak Andi. Semoga Bapak berkenan menerimanya. Dan ke depan, ini juga sekaligus mempererat tali persaudaraan kita antara Pak Andi dengan Sekolah Notre Dame. Banyak salam kami untuk keluarga, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua, Pak Andi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Bu Linda, selaku moderator, terima kasih untuk waktunya dan saya kembalikan kepada Bu Linda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suster Katarina. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Andi atas kesediaan waktunya, Pak, juga sharing yang menarik hari ini. Untuk menutup acara kita pada hari ini, saya mohon kesediaan Ibu Skolastika Agusta untuk memimpin doa penutup. Terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Mari Suster, Bapak, dan Ibu, sebelum kita mengakhiri acara Daring Kampus Ministry ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita buka doa ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas rahmat, penyertaan, dan kasih yang kau berikan kepada kami semua pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepadamu, karena pada hari ini kami telah menyelesaikan acara kami, yaitu Daring Kampus Ministry, dengan tema Anak Hebat, Orang Tua Hebat, yang dibawakan oleh Bapak Andi, dengan begitu baik dan lancar, seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Semoga dengan terlaksananya acara Daring Kampus Ministry ini, apa yang sudah dibawakan, diberikan, di-sharingkan oleh Bapak Andi, dapat menjadi berkat, dapat menambah wawasan, dan dapat menjadi bekal untuk para orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak dengan baik, terutama dalam masa pandemi ini. Ya Bapak, kami juga memohon berkat-Mu, dan segala rahmat-rahmat-Mu terutama kepada para orang tua murid dan juga untuk para semua orang yang sudah terlibat dalam acara Daring Kampus Ministry ini. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Skolastika Agusta sudah menutup acara ini dengan doa. Baik Pak Andi dan Bapak Ibu orang tua murid Notre Dame yang terkasih, akhir kata saya Linda Januarni selaku moderator acara dan mewakili tim yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan ucapan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo.